Halo, ketemu lagi. Selamat siang semua. Salam sehat selalu. Semoga rezeki berlimpah ya. Saya Achan dari Purwakarta. Hari ini hari Senin jam 12-an lah. Aku ada cerita nih, kisah lucu. Kisah tentang supir toko Sinanican. Lucu bener. Ini aku ceritain. Kita bilang aja supir itu namanya Unyil ya. Unyil ini udah kerja 5-6 tahun ada. Sampai sekarang masih kerja. Jadi si supir ini kita itu udah tahu. Dia itu biasanya itu suka orang bilang ambil uang bensin. Kita tahu. Misalnya kita kasih bilang uang 100, kadang-kadang diisi 50, kadang diisi 30, kadang diisi 20, kadang nggak diisi. Nah, ini yang namanya supir Unyil ini. Kita udah was-was. Nah, kemarin kita gap dia. Datang dia minta bensin. Pak, minta bensin 100.000 buat isi. Saya bilang ke dia, mobil kamu kemarin baru isi, kok sekarang isi lagi? Saya pura-pura nanya. Dia jawab apa? Kalau bos nggak percaya, bos lihat aja. Saya lihat langsung. Saya jarang lihat mobil tuh, jarang saya. Hari itu dia minta bensin, memang sengaja ya mau gap dia. Aku pergi langsung ke mobilnya lihat. Dia shock, mungkin kelihatan di mukanya langsung shock dia. Pergi lihat, kunci bawa, di starter sama dia. Kuning, wah bener ya kuning. Coba bos lihat, aku lihat kuning. Pas sudah dideketin, aku bilang nih coba di starter lagi, dihidupin starternya, hidupin mesinnya. Mukanya langsung berubah. Di starter, stripnya kan tadi kalau misalnya kita hidupin mesin sekali kan kuning ya. Kalau kita hidupin lagi mesinnya menyala, itu bensinnya tuh naik dia. 3 balok. Oh, dia bilang ke saya. Oh, tadi nggak dihidupin. Dia bilang gini sampai garu-garu. Lucu orang. Aku bilang ini masih full. Kenapa kau minta bensin? Habis itu dia bilang ya udah nggak usah bensin aja pak, saya mau langsung kirim. Uangnya saya kantongin. Dia kirim barang. Nah mungkin teman-teman bilang, kok kamu nggak marahin? Kenapa kamu nggak ibaratnya dipecat aja? Tahu dia mau manipulasi bensin. Ya itu tadi aku cerita, kita udah tahu nih dari dulu itu di otaknya itu pasti mau beresin uang bensin supaya dapat bilang misalnya kalau dikasih 100 nih isi 50, dikasih 50 mungkin diisi 20. Ya aku bilang susah juga ya, memang sih orangnya udah nggak bener, orangnya memang udah bahasanya udah agak culas. Tapi selagi masih 50%, kau karyawan kan nggak bisa kamu terima 100%. Kamu terima 50 udah bagus. Kalau di toko lumayan lah rajin. Orangnya supel lah udah. Tapi ya itu di otaknya itu gimana caranya itu udah berkali-kali. Nah kemarin di gap. Lucu kan? Lucu memang namanya supir ya. Kalau dia punya, orang bilang udah punya otak yang mau culas, tetap aja culas. Kamu nggak bisa ngakalin. Dia punya 1000 cara. Dan kita juga mesti punya 1000 cara buat tahu juga. Kayak sulap kan break, tiba-tiba begitu. Nah kita mesti tahu caranya dia bikin sulap gimana. Sama dia mau akal-akalan, kita mesti tahu juga cara dia bikin akal-akalan gimana. Nah semenjak itu, kayak kemarin dia minta lagi bensin, dia udah fotoin ke saya.
waktu di starter, waktu dihidupin, nah dia starter, dia fotoin. Kadang dia ke bensin, kita minta dia videoin di bensin, pom bensin videoin lagi isi bensin. Nah, cara-cara kayak gitu kita dibenerin supaya nggak kecolongan. Ya, jadi kalau misalnya ada kasus, kita lihat kasusnya, nah, kita kayak gimana buat merubahnya gitu, supaya kita nggak kecolongan. Tapi supaya kita mau kecolongan, apa biar kita tahu kasus, memang harus ada kasus dulu. Percaya ngomong saya, kamu harus punya kasus dulu baru bisa tahu gimana cara mencahin kasus. Kayak tadi, dia gimana caranya mau nyolong bensin. Kita kan dulu mungkin nggak pernah tahu juga. Terus lama-lama kita kan tahu, oh ternyata gitu ya caranya. Oh gimana cara sikapinnya. Ya itu. Nah cerita si Unyil tadi itu bukan sekali 2 kali kena pecat. Dah sering. Pergi masuk lagi, dipecat masuk lagi, disuruh pulang masuk lagi. Ya kadang-kadang susah juga. Ya tadi aku bilang, kita bisa terima 50% dari karyawan udah cukup, nggak bisa 100. Nah cerita ini mungkin ada yang sama. Teman-teman yang punya karyawan kayak gitu, kalau ceritanya sama, boleh komen ya, biar kita sharing. Kalau misal ada cerita-cerita yang lucu, kasih tahu aja. Kalau aku bilang sih lucu itu. Kalau ada yang sepertinya sama, kasih tahu saja, biar kita bisa sharing apa yang kurang, apa yang bagus buat kita ke depan. Aku itu aja sih. Ya, kita lain kali kita cerita lagi kalau ada cerita lucu. Doa kita semoga teman-teman sehat terus ya. Rezeki berlimpah. Salam dari Pokata.